Perkenalkan, saya Devi Sylvia Panjaitan, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer tahun 2018. Saat ini saya akan mempresentasikan proyek kami, yaitu perancangan sistem kendali dengan robot berbasis web. Alat yang digunakan dalam perancangan sistem kendali dengan robot ini adalah sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat ada NodeNCU sebagai microcontrollernya, ada papan breadboard, kabel jumper yang menghubungkan, kemudian di sini ada lengan robot yang dilengkapi dengan 4 servo, dan juga ada di sini USB. Kemudian di sini ada multimeter untuk mengukur arus pada servo dan juga NodeNCU. Kemudian di sini juga ada busur untuk menghitung derajat kemiringan dari servo tersebut, dan juga ada laptop sebagai media untuk mengendalikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian lengan robot kami saat ini. Nah, kami menggunakan lengan robot di mana pada lengan robot tersebut ini terdapat 4 servo. Nah, pada setiap servo terdapat 3 kabel. Nah, jadi di antara 3 kabel ini ada 2 kabel untuk arus dan 1 kabel untuk data. Nah, jadi kalau untuk kabel yang menghubungkan ke arus ini terdapat kabel untuk arus positif dan arus negatif yang akan dihubungkan ke NodeMCU. Nah, pada NodeMCU ini akan dihubungkan arus positifnya ke VCC untuk 3 volt dan yang untuk negatifnya dihubungkan ke ground. Jadi salah satu cara yang digunakan untuk menghubungkan antara servo ini dengan NodeMCU adalah dengan menggunakan papan breadboard. Nah, pada papan breadboard ini akan dihubungkan setiap kabel pada servo tersebut pada breadboardnya seperti ini. Jadi yang positif akan dihubungkan dengan bagian yang sebelah sini. Nah, yang bagian positif akan dihubungkan ke bagian yang sebelah sini, dan yang negatif akan dihubungkan ke bagian yang sebelah sini. Nah, dan kemudian pada bagian ini ada kabel jumper yang akan menghubungkannya ke bagian VCC dan ground, yaitu bagian positif dan negatif. Ada Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuisisi data pada lengan robot tersebut ini pada bagian besar arus. Di sini kita akan menghitung dengan menggunakan multimeter. Jadi untuk menghitung arus yang mengalir pada servo, kita akan menghubungkan kutub positif pada multimeter dengan kutub positif yang ada pada rangkaian. Kemudian kita akan menghubungkan yang negatif dengan negatif. Seperti kita lihat hasilnya sebesar 2,7, ada 2,8 atau sekitar 2,7 pada multimeter tersebut. Nah, untuk mengukur arus pada NodeNCU-nya, nah kita hubungkan kutub negatif pada ground di NodeNCU dan positifnya tetap pada ini, dan akan diperoleh hasil 2,7 pada multimeter. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan akuisisi data terhadap besar perubahan sudut pada lengan robot. Saat ini robot sedang ada pada posisi 90 derajat seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengubahnya ke posisi 180 derajat. Seperti terlihat pada busur, maka lengan robot tersebut sudah berubah ke arah derajat 180 yang menandakan bahwa data tersebut memang benar adanya. Selanjutnya akan dilakukan akuisisi data pada kecepatan respon dari lengan robot ini pada saat diberikan perintah melalui web. Baiklah, kita arahkan untuk 180 derajat. Kita mulai. Semuanya berada pada 1 detik. Ini waktu untuk dia merespon kecepatannya adalah 1 detik atau 1 sekon. Berikutnya kita coba untuk bergerak ke 0 derajat. Kita akan mulainya 1 dan oke, ada pada 1 detik, sekitar 1 detik juga. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai coding pada microcontroller atau pada Arduino IDE. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 3 jenis library yang ada pada codingan ini. Nah, library ini digunakan agar codingan yang ada pada Arduino IDE ini dapat dibaca oleh microcontroller, yaitu
CU. Nah, kemudian dikarenakan kami menggunakan koneksi dari mobile dan hotspot dari Android, maka kami memasukkan nama dari hotspot tersebut yaitu Vivo 1901 dengan password Fikri 2000. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendefinisian PIN, di mana PIN untuk servo 1 dikoneksikan dengan PIN D1 pada modem CU. Begitu pula dengan PIN servo nomor 2 dikoneksikan dengan PIN D2 pada modem CU, dan PIN servo 4 pada servo 3 dikoneksikan dengan D3 pada modem CU, dan untuk servo 4 dikoneksikan dengan PIN D4 pada modem CU. Selanjutnya dilakukan pendefinisian pada servo, di mana My Servo 1 merupakan base, My Servo 2 merupakan solder, My Servo 3 merupakan elbow, dan juga My Servo 4 merupakan grip. Dikarenakan sistem pengendaliannya menggunakan website, maka diperlukan server. Untuk itu, maka dilakukan juga pengalamatan untuk dapat mengambil data dari server, di mana IP-nya adalah sebagai berikut ini: 192.168.113.182. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses untuk pengambilan data dari microcontroller yang telah terhubung dengan WiFi ke server. Maka inilah codingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai coding pada interface. Nah, untuk membangun interface ini, kami menggunakan setidaknya 4 jenis bahasa pemrograman, diantaranya adalah HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Nah, untuk membangun interface yang ada pada tampilan kami, inilah yang menjadi codingannya. Pada codingan ini terdapat, seperti saya jelaskan sebelumnya, adalah bahasa pemrograman HTML, CSS, dan juga JavaScript. Berikutnya adalah file koneksi PHP. Untuk file koneksi PHP ini berguna untuk menghubungkan website dan juga server yang ada atau database yang ada, sehingga data yang diinputkan pada website itu dapat masuk ke database yang menjadi server yang dapat dikelola oleh microcontroller. Selanjutnya pada servo 1. Nah, pada file servo1.php ini berguna untuk mengupdate data. Jadi ketika data yang diinput tadi itu kan pasti akan berubah. Nah, kita mau berapa derajat kita masukkan pada website tersebut, maka servo1.php inilah yang mengubah data pada server kita, pada database kita, sehingga dapat terbaca oleh modem CU sebagai microcontrollernya dan menyampaikannya pada lengan robot ini. Baiklah, selanjutnya adalah file baca servo1.php. Nah, pada file ini, maka database atau server akan memilih data yang diinputkan pada website tersebut agar dapat dikelola oleh microcontroller. Jadi di sini kan ada perintah select from. Jadi itu gunanya untuk memilih data yang telah diinputkan pada website tersebut. Kita akan memindahkan barang dan kita pindahkan base-nya ke 4165 derajat. Untuk gripnya kita buka ke 136. Kita mungkin pindahkan lagi base-nya agar lebih dekat. Dan kita ubah shouldernya ke 123 derajat. Oke. Kemudian gripnya kita tutup ke 34 derajat. Shouldernya kita turunin 70. Oke. 24, dan servo 3-nya kita naikkan ke 100 derajat, 112 derajat. Dan kita pindahin base-nya dan kita akan letakin barangnya. Kita turunin shouldernya. Oke, kita turunin di 64. Kita buka gripnya. Nah, barangnya akan turun. Kemudian kita akan pindahkan. Baiklah, demikian presentasi saya terhadap proyek perancangan sistem kendali dengan robot yang telah saya paparkan sebelumnya. Saya mohon maaf bila terdapat salah kata dan pengucapan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.